Nama saya Pak Gunanto. Saya kebetulan usaha di bidang pembuatan sapi. Saya melihat di Samarinda ini banyak rumput, artinya hijauan pakan ternak itu yang Kalau boleh saya tahu petani apa nih? saya hortikultura. Pak. Hortikultura. Hortikultura itu saya hanya bertani di seputaran sayur mayur. Nah, liku-liku sing sampai siki istilahnya esi menjarem nang ati. Liku-liku apa gue? Masalah peternakan sapi. Kalau itu nanti dulu. Aku ceritanya dari awal, tak urutkan. Iya. Urutkan. Nanti kalau langsung tak potong-potong orang bingung. Iya. Sing nang kanake sing ngrungokno saya. Iya. Oke, lanjut, Pak. Iya, dari awal. Oke. Dari awal saya datang itu breeding. Breeding itu ternyata kurang berhasil. Kurang berhasil breeding saya kemarin. Breeding itu apa, Mas? Breeding itu budidaya. Budidaya jadi sapi betina tadi dikembangbiakkan supaya jadi banyak. Tapi itu kalau kita praktekkan untuk sekelas kita, ini kurang berhasil. Lah sing siki apa, Mas? Ge, udah breeding? Bukan. Apa? Ini sekarang kita ke penggemukan. Oh, penggemukan. Iya. Beda ya, Mas? Beda. Kalau penggemukan itu kita pakai sapi jantan atau istilahnya sapi potong. Kalau breeding itu kita menggunakan sapi betina dan harus sampai beranak pinak. Nah, ini yang jadi garis besarnya yang di beranak pinak ini. Jadi sapi itu yang datang waktu itu masih darah. Darah, bujang, cantik, perawan ya. Nah, terus kemudian nunggu dia birahi. Nunggu dia birahi itu paling enggak 6 sampai 10 bulan. Nah, habis birahi dia nanti kawin terus bunting. Nah, bunting sapinya itu ada sekitar sampai 10 bulan. Tapi bunting apa meteng, Mas? Bunting meteng tapi bukan bosong lapar. Jadi sudah 6 bulan ditambah 10 bulan itu sudah 16 bulan. 16 bulan itu baru beranak. Mempunyai anak namanya pedet. Nah, pedet ini bisa kemungkinan jantan, bisa kemungkinan betina. Wadon, ya. Ya. Kalau pas dapatnya wadon, waduh, agak kecewa juga karena wadon itu murah. Sial lah istilahnya. Murah. Sebenarnya bukan sial, tapi murah. Tapi kalau biasa kalau di dinas mesti lebih menginginkan keluarnya betina supaya babar, cara Jawane babar, supaya berenah, supaya jadi wakeh. Ini Kalimantan tapi bosone Jawa. Sing sitok bosone ngapak. Orang apa kurang penak? Orang ngapak kurang penak. Iya. Nah, terus kendala-kendala itu kita sampaikan. Ternyata setelah kita pelihara sapi itu bukan berarti kita langsung untung besar, enggak. Tapi mohon maaf ini agak menyinggung hostnya dulu ya. Untungnya cukup nyobain lah. Untungnya cukup nyobain lah. Oh iya. Sing lainnya ada untung. Arep tak omongnya rugi, jenenge untung. Iki tamune lucu nyong seneng sing kenyang yakin lah. Temenan aku ngesuk tak undang mani pokoknya. Wis pokoknya ora sudah bayar. Sebetulnya konten seperti ini tidak harus semua diutarakan semua. Harusnya ada beberapa periode. Ini periode. Karena kalau satu periode tak habiskan semua ndak dapat honor aku. Iya jelas iki. Engko tak marahi sutradarane. Iya. Ya kali top. Ya kali top namanya. Tapi yang gue pasang ngapak. Iya. Sutradara malah goblok ora teng pasang ngapak kayak kok ini. Harusnya konten ini dijadwal. Berapa menit? Nah, berapa menit? Jadi untuk episode pertama honornya berapa? Nanti episode kedua berapa menit? Honornya berapa? Itu pasti harus gitu. Iya. Namanya konten. Setuju, Mas. Kayak sutradara mau yang YouTube tempeleng dase kan. Banyak satu kali kita dipanggil ya. Misalnya di TV nasional, kita dipanggil. Terus hanya satu periode. Ya wes sesuk entek. Apa maning ki ganggu, mbok permisi ki lho. Nun sewu. Nuwun 500 ini. Lah iya. Sewu rego Nanti akeh. pakai memang wong anu madanani kita ke. Ya menghargai. Iya, Sebetulnya kalau ada ustadz ceramah itu sebetulnya nggak boleh. Nggak boleh kayak gini memang. Ini. Tapi nggak apa-apa. Soalnya orang ini aku tuh radio kan. Ayo Mas di ombe lah Mas. Masih panas ini. Oh kayak gue ya. Iya. Dilanjut ya Mas lah. Melocot nih. Melocot ini. Melocot itu bahasa apa Mas? Melocot itu bahasa apa ya? Pokoknya tekupas ngono lah. Langgar bahasane nyong, melocot itu pada bahan kayak mengkulap kayak gitu. Nah, mengupas. Ya mengupas gue. Ya, mengupas kulit itu, melocot. Melocot gue.
Nah, Ini khusus orang-orang tertentu ya. Iya. Ini bahasa melocot diterus nabain lah. Iya, oke. Dari mana ini? Satu pertanyaan ya, motivasi lah buat teman-teman muda yang pengen beternak. Ya. Oke, jadi yang dimaksud sutradara begini, Pak Gun. Ini kan peternak, apapun namanya, peternak ayam kah, sapi kah, kambing kah, apalagi petani. Ini kan identik dengan orang-orang, mohon maaf, yang sudah usianya expired katakanlah, ya kan? Kedaluarsa. Udah kedaluarsa, sisa-sisa umur lah katakan begitu. Nah, mungkin yang dimaksud oleh sutradara tadi, pertanyaan itu motivasi untuk pemuda kepengen jadi peternak gitu. Mohon Oke. dari Pak Gun. Kalau saya malah seneng. Ya. Kalau bisa pemuda itu jangan punya pemikiran mencari pekerjaan, jangan. Ciptakanlah pekerjaan. Itu akan beda. Ini Ya. inspiratif banget ini, luar biasa. Bukan karena Excellent ini. bukan karena ijazah saya rendah. Karena memang saya ijazahnya rendah. Saya dulu pernah jadi karyawan. Tapi setelah keluar dari karyawan, ternyata enak jadi bos sendiri. Walaupun kecil, kalau milik sendiri itu kita boleh dibilang juragan, kecil ya. Tapi walaupun besar, tapi kalau masih ikut orang lain itu tetap karyawan. Jongkos lah. Ojo terlalu nemen, tapi tetap karyawan. Makanya biar kecil, kalau bisa milik sendiri. Jadi bagi anak muda, saya sarankan jangan punya pemikiran mencari kerjaan, jangan. Ciptakanlah lapangan kerjaan sendiri, dan kalian akan nyaman di situ. Yang kedua, jadikanlah hobi sebagai penghasilan. Luar Nah, biasa. ketika sudah kita hobi, terus hobi itu menjadi penghasilan, itu akan sangat senang kita, enjoy kita di zona nyaman di situ pasti. Misalnya teman-teman ini contoh seneng burung, seneng lomba burung berkicau, murai batu, kater, dan sebagainya itu. Nah, jadikanlah itu sesuatu yang bisa menghasilkan. Artinya di samping kalian hobi untuk lomba burung, mungkin sampean bisa ternak di rumah, ternak burung murai, ternak burung kacer. Lihat di TikTok sekarang tutorialnya sangat mudah. Banyak orang yang sukses ternak murai, ternak kacer, bahkan sekarang sudah ada beritanya perkawinan silang murai. Ini kalau bicara burung ya. Demikian juga sapi, sama saja. Motivasi saya kalau untuk sapi, ini jelas kebutuhan daging di Kalimantan Timur itu cukup tinggi. Dan Kalimantan Timur itu nyaris tidak punya sapi lokal. Nah, ketika kita punya sapi banyak, itu otomatis akan dilirik sama pengusaha-pengusaha. Contoh yang sudah kita lakukan ya, begitu kita punya 2 kelompok tani dan terjun di bidang penggemukan sapi yang tadinya hanya petani toknya, terus kita kembangkan, lebarkan sayap. Kalau bahasa sekarang, bahasa kerennya itu kalau nggak salah berinovasi. Ya, luar biasa. Itu. Nah, itu langsung dilirik sama instansi. Dalam hal ini adalah Bank Indonesia mau membina kita. Dan itu bukan uang kecil Bank Indonesia membina kita itu. Jujur, saya pertama kali pelatihan dikirim di Denpasar, Bali. Subhanallah. Saya 2 orang. 1 tahun kemudian, hampir setiap tahun anggota saya itu bergantian untuk dikirim studi banding ke luar kota, ke luar pulau, ke luar provinsi bahkan. Jadi saya pertama kali berdua itu dikirim ke Denpasar, Bali untuk pelatihan kelembagaan. Terus ada anggota lagi kemarin dikirim ke Lampung, Sumatera. Terus berikutnya ada 2 lagi anggota saya dikirim ke Jogja. Terus kemarin terakhir dikirim ke Lombok untuk pelatihan penggemukan sapi. Jadi apa yang kita dapat dari belajar di tempat-tempat yang lain itu kita aplikasikan di tempat kita. Kira-kira masuk enggak? Kalau yang masuk ya jalan. Tapi kalau yang enggak masuk, karena beda wilayah, beda Betul. beda wilayah beda. Contoh di Bali. Di Bali itu yang diandalkan di Denpasar itu villa sapi. Simple, villa sapi itu simple. Artinya pedagang-pedagang yang keliling kampung terus dapat sapi, nanti akan berhenti di villa sapi. Nah, berhenti di villa sapi itu nginep itu ada biayanya. Jadi kalau 1 malam nginep di situ untuk
untuk nanti akan dimuat dikirim ke luar pulau, Surabaya, Jakarta, terus Kalimantan misalnya. Nah itu ada dayar. Nah income itulah yang dijadikan penghasilan villa sapi itu. Karena kalau di Bali gede villa sapi itu, karena di Bali itu kan tidak motong sapi ya. Ya, betul. Tidak motong sapi. Jadi sapi itu kan dikirim keluar semua. Mereka khusus menternak. Itu khusus daerah Bali. Nah, kalau di tempat kita villa sapi belum bisa karena kita tidak pernah ngirim sapi keluar, tapi kita banyak mendatangkan sapi. Nah, itu. Baik Mas Gun, terima kasih informasi ini. Barangkali ini satu pertanyaan yang cukup bagus. Jadi apa yang dipaparkan oleh Pak Gun selaku peternak sapi yang sekarang adalah konteksnya penggemukan, ini inspiratif sekali. Satu hal mungkin yang ingin saya sampaikan, kami sebenarnya juga punya kepentingan ini. Bagaimana anak-anak muda itu, ya kan, tidak buta misalnya untuk mengenai peternakan sapi. Nah, misalnya nih, kami ini nanti memediasi atau memediatorin, mengumpulkan pemuda-pemuda yang belum punya pekerjaan, ya kan? Kami mengundang Pak Gun untuk menjadi motivator buat mereka khusus masalah peternak sapi. Kira-kira siap? Siap ya. Kalau saya siap. Oke, terima kasih Mas Gun. Belum salaman. Oh, belum salaman. Belum, kuncinya ada. Oke, kuncinya di mana, Mas? Kuncinya punya semangat. Ya. Anak-anak muda itu harus punya semangat. Betul. Punya kemauan. Dan jangan gengsi. Betul. Nah, orang sukses itu tidak lepas daripada semangat dan kemauan. Ya. Ya, kerja keras. Kerja keras. Kalau cuma kemauan tok tanpa didukung dengan kerja keras, no way. Bahasane wong desa, no way. Ini bahasa apa iki, Jen? Bahasane wong desa, bahasane wong tukang ngarit, no way. Oh. Nah, kayak gue. iya. Terus semangat tok, tapi tanpa kemauan. Itu juga bahasane wong ngarit, no way. Oh, iya. Ya. Tetap bahasa gue main. Tetap bahasa gue mana. Nah, makanya itu harus punya semangat, punya kemauan, terus berjuang, tidak gengsi. Karena di sapi itu jujur, di sapi itu semuanya duit. Alhamdulillah. Iya. Urinnya tuh kalau kita mau mengumpulkan urinnya itu jadi duit. Inspirasi sekali. Terus fisesnya, kotoran sapi. Ini bahasa di peternakan fises. Kalau bahasanya orang ngaret fises, kalau bahasa di orang elit teletong. Oh, teletong. Ya. Iya. Teletongnya itu juga jadi duit itu. Nah, terus di situ sebetulnya ada manfaat-manfaat yang lebih banyak lagi. Itu teletong itu bisa dibuat biogas, bisa. Nanti biogas itu bisa untuk penerangan, bisa untuk masak, ya. Tapi sebetulnya itu belum saya paparkan hari ini seharusnya, karena ada episode lain. Ya, nanti episode berikutnya aja. Jangan dihabisin. Kalau episode ini tak habisin, ya, honorku berkurang. Betul. Jelas. Saya sepakat.